Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyita Asahara. Saya adalah dosen program studi S1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2026. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah akuntansi manajemen. Deskripsi dari mata kuliah akuntansi manajemen ini adalah, akuntansi manajemen adalah mata kuliah yang membahas mengenai konsep, teknik, dan juga penerapan akuntansi sebagai alat untuk mendukung proses perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, serta evaluasi kinerja manajemen dalam suatu organisasi. Mata kuliah ini mempelajari berbagai topik, seperti perilaku biaya, analisis biaya volume laba, penyusunan anggaran, penentuan biaya produk dan jasa, pengendalian biaya, pengukuran kinerja, serta penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan strategis. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan memanfaatkan informasi akuntansi manajemen secara efektif untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pencapaian tujuan operasional di lingkungan bisnis yang dinamis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep, fungsi, dan peran akuntansi manajemen sebagai dasar dalam proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan berbagai metode penggolongan biaya, analisis perilaku biaya, serta analisis biaya volume laba untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun dan mengevaluasi anggaran operasional serta sistem pengendalian manajemen sebagai alat perencanaan dan pengendalian kinerja organisasi. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis informasi akuntansi manajemen untuk berbagai alternatif pengambilan keputusan jangka pendek maupun jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek efisiensi, efektivitas, dan juga etika bisnis. Dan yang kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi sistem pengukuran kinerja, pusat pertanggungjawaban, serta penerapan akuntansi manajemen strategis dalam meningkatkan daya saing organisasi. Untuk sistem pembelajaran atau metode pembelajaran pada mata kuliah akuntansi manajemen ini dilakukan secara tatap muka di kelas atau melalui platform online seperti Zoom Meeting dan juga Learning Management System atau LMS. Pembelajaran mata kuliah akuntansi manajemen ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan atau dalam 16 pekan, di mana 7 pekan pertama atau 7 pertemuan pertama dilakukan sebelum ujian tengah semester, kemudian pada pertemuan ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester, kemudian 7 pertemuan berikutnya dilakukan setelah ujian tengah semester, dan pada pertemuan yang ke-16 akan dilaksanakan ujian akhir semester. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah akuntansi manajemen ini yaitu berdasarkan pada bobot penilaian. Yang pertama, aktivitas partisipatif berbobot 15%, kemudian hasil proyek berbobot 10%, kemudian tugas berbobot 20%, kemudian kuis berbobot 20%, selanjutnya ujian tengah semester berbobot 20%, dan yang terakhir ujian akhir semester berbobot 25%. Baiklah, demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah akuntansi manajemen untuk mahasiswa S1 Akuntansi STIE Pembangunan Tanjung Pinang yang saya ampu. Bagian selanjutnya dari video ini adalah cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan dengan tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan, semoga berkenan. Kalau Anda mendengar kata akuntansi manajemen, apa yang ada dalam pikiran Anda? Apa itu akuntansi manajemen? Ada akuntansi, ada manajemen. Akuntansi manajemen. Coba apa itu akuntansi manajemen? Silakan. Ada yang berani atau mau menyampaikan pendapatnya? Ketika benar akuntansi manajemen itu apa sih? Kalau akuntansi kan Anda udah belajar ya. Silakan. Akuntansi apa? Itu nanti ditanya loh pada saat apa? Ujian komprehensif. Ya satu yang paling dihafalin mahasiswa tuh, coba kamu belajar apa kemarin untuk kompre definisi akuntansi itu aja.
7 semester yang belajar di STI ini mendapat definisi. Oke, silakan. Siapa yang bisa mendefinisikan akuntansi? Jangan sampai akuntansi tak bisa mendefinisikan akuntansi. Organisasian, apa kisaran, informasi ekonomi, ya dia harus bersifat ekonomi. Artinya ya ada proses pengeluaran biaya di situ atau ada berhubungan dengan uang di situ. Kemudian untuk dijadikan apa? Informasi, ya informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan rekayasa informasi yang menghasilkan laporan keuangan untuk kepentingan stakeholder. Rekayasa informasi terkait laporan keuangan untuk kepentingan stakeholder. Boleh. Siapa lagi yang bisa? Bisa akuntansi. Apa itu akuntansi? Ya, tapi Definisi akuntansi menurut saya adalah sebuah ilmu seni yang mencatat, mengumpulkan, meningkatkan dari sebuah laporan keuangan atau entitas untuk diserahkan kepada pihak yang berkepentingan dan digunakan untuk mengambil keputusan. boleh. Keuangan satu, akuntansi biaya, sekali. Keuangan dua di semester ini ya? Ya, terus apa lagi? Pengakuan dari ya, pengakuan terus baru itu ya. Nah, dari beberapa mata kuliah akuntansi itu kira-kira akuntansi apa? Mengukur, terus mengakumulasi ya semuanya ya, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan ya, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang tadi saya bilang. Jadi ya kejadiannya itu ataupun ya transaksinya itu yang harus bersifat ekonomi. Artinya ada nilainya di situ ya, nilai ekonomisnya yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan perencanaan tadi ya, organisasian, pengendalian, ada juga pengambilan keputusan dan penilaian. Jadi lebih jauh lagi, tidak hanya pengambilan keputusan tapi juga penilaian. Sehingga masukkan laporan keuangan sebagai informasi untuk mengambil Kalau siklus akuntansi masih ingat siklus akuntansi? Apa? Ada transaksi deh awalnya. Apanya? Bukti. Terus? Nah, apa? Belum. Ya. Terakhir itu kurikulum 2016. Yang terbaru kan 2020. Berarti kalian sekarang kurikulum 2020. Nah itu sudah nggak ada mata kuliah penganggaran. Kalau sebelumnya ada mata kuliah penganggaran. Nah kalau yang kurikulum ini digabung ke dalam akuntansi manajemen, karena dalam akuntansi manajemen itu juga ada penganggaran. Bagaimana kita membuat anggaran nanti ya, anggaran produksi, ya kan? Anggaran misalnya input atau masukan, kemudian proses dan output ya atau keluarannya. Inputnya apa sih dalam akuntansi manajemen ini? Yang pastinya kejadian atau peristiwa ekonomi tadi ya, peristiwa atau kejadian yang punya nilai ekonomis. Oke. Nilai ekonomis. Artinya ada
banyak ya. Contohnya apa? Contoh entitas syariah apa? Bank syariah, lalu ya itu bank syariah. Apa itu apa? Untuk entitas tambahan. Ya. Kemudian lagi MKR. Apa kepanjangannya MKR? Ingat sampai ke ujian komprehensif ya. Karena tuh ada di banyak berarti. Nah, kalau standar operasi keuangan tadi, kalau operasi keuangan itu punya standar dalam kita membuat laporannya ya. Laporan itu harus pakai standar. Kenapa sih tujuannya apa? Harus ada standar. Kenapa laporan keuangan itu harus seragam kayak gitu? Seragam kan ya? Kalau kita lihat yang bentuk laporan keuangan itu ya kayak gitu gitu. Akunnya punya itu gitu. Kenapa? Mau perusahaan dalam negeri maupun luar negeri, kita bisa membaca laporan keuangan misalnya di Amerika atau di Korea ya, atau di Jepang, kita bisa baca. Asalkan kita translate dulu lah mungkin ya, kalau dia pakai bahasa Korea atau Jepang. Tapi kita bisa tahu kan, oh ini laporan keuangan, kenapa? Ada judulnya, ya. Karena bentuknya kan, kenapa sih harus seragam? Menurut Anda kenapa harus seragam? Karena kita lihat dari apa? Kenapa kira-kira harus seragam? Padahal negaranya beda, gitu kan? Kalau tadi kan masih regulasi masing-masing negara, tapi bentuknya sama. Gimana tuh? Karena ya untuk memudahkan para, karena kita lihat dari penggunaannya ya, penggunanya. Siapa penggunanya tadi? Laporan keuangan itu. Pihak eksternal kan yang paling banyak ya. Ingat, eksternal. Pihak eksternal kan bermacam-macam ya. Ada siapa? Penganggaran. Penganggaran itu bagian dari perencanaan ya. Jelas. Penganggaran itu bagian dari perencanaan. Ya, kemudian organisasian ya apa aja lah ya. Jadi intinya tujuan dari operasi manajemen itu adalah menyediakan informasi bagi manajemen ya, yang akan digunakan dalam melaksanakan fungsi manajemennya. Gak mungkin dalam membuat anggaran pun laporan perencanaan itu kan kita juga butuh informasi ya, bukan main langsung menganggarkan gitu. Kita juga butuh informasi apa misalnya, kira-kira penjualan bulan lalu itu gimana, misalnya mau bikin anggaran atau anggaran produksi lah. Pasti kita butuh informasi, misalnya anggaran apa, misalnya produksi bulan yang lalu berapa ya, oh kayaknya bulan ini segini aja deh kayaknya, karena bulan lalu misalnya udah terlalu banyak misalnya, atau gimana, atau apa bulan lalu penjualan kita meningkat nih, sehingga kayaknya kita harus menambah produksi di bulan depan. Semacam itu. Jadi sudah jelas tadi ya. Kalau operasi keuangan penggunanya siapa? Pihak eksternal perusahaan. Ya. Kemudian kalau operasi manajemen penggunanya pihak internal atau manajemen. Kemudian dari input dan outputnya untuk operasi keuangan ini tadi berdasarkan SAK ya. Jadi dia dalam membuat laporan itu harus mengikuti standar. Karena pada akhirnya nanti kan ada dilakukan audit ya, audit. Sementara kalau operasi manajemen itu keduanya ya, bisa informasi keuangan dan non keuangan. Kemudian dari sisi waktunya, orientasi waktu, kalau operasi keuangan itu biasanya historis. Ya, kita buat laporan keuangan itu berdasarkan apa? Minum.
ya dari transaksi-transaksi yang sudah terjadi di masa lampau, ya sudah hanya bulan 1 bulan, dalam setahun misalnya kan. Jadi intinya kita membuat laporan keuangan itu yang berdasarkan transaksi yang sudah terjadi di masa lampau. Tapi kalau task management, orientasi waktunya itu masa depan kayak tadi. Walaupun kita pakai informasi masa lalu, tapi tujuan digunakan untuk masa depan. Misalnya perencanaan tadi ya, penganggaran. Itu kan anggaran itu tujuannya masa lalu atau masa depan? Masa depan, karena untuk misalnya mau produksi bulan depan, kita pakai data masa lalu, tapi tetap tujuannya adalah untuk masa depan. Atau nanti kita mau bikin ramalan-ramalan, ya, prediksi-prediksi, ramalan. Tapi kita ramalan. Ya ada namanya ramalan-ramalan, misalnya yang mengenai bulan depan itu kira-kira berapa gitu ya, ada ramalan. Kira-kira terperinci nggak? Enggak ya, kan misalnya gini, laporan laba rugi misalnya. Di situ ada pendapatan, ada biaya-biaya kan. Apakah biaya itu secara rinci ditulis? Enggak, misalnya biaya produksi ya biaya produksi berapa kan? Biaya iklan berapa? Tapi kan iklannya tuh biaya iklannya tuh untuk yang mana aja kan kita nggak tahu. Nah, untuk berapa banyak iklan tuh? Yang biaya iklan itu nggak ada. Ini biaya iklan satu aja, tidak rinci. Karena kalau di oh, berapa halaman ada laporan keuangan ya. Nah, tapi data rincinya itu ada di dalam laporan yang untuk digunakan di internal. Sama presiden. Ya kayak tadi, misalnya sini juga namanya kasih kali, kasih minum, cari minum sampai juga. Misalnya tadi laporan biaya. Nah, itu bisa kita rincikan lagi, misalnya ini biaya produksi sendiri. Biaya produksi itu ada bahan baku gitu ya. Nanti mungkin bahan baku pun ada sendiri laporannya gitu, dirincikan. Jadi kalau keuangan ini informasinya nggak terlalu rinci karena pihak eksternal yang nggak peduli juga tidak. Yang penting kan intinya berapa gitu ya, biayanya berapa, labanya berapa gitu kan. Dan terperinci itu ada di internalnya. Itu bisa apa? Aspek keuangan dan non keuangan. Banyak ya. Kemudian waktu persiapan. Nah, kalau alokasi keuangan itu satu periode, misalnya satu periodenya bisa 1 tahun atau 1 bulan gitu ya. Pasti di akhir periode itu akan disiapkan. Bukan yang periode. Setelah berakhir 1 periode baru dibuat laporannya. Tapi kalau aplikasi manajemen itu bisa kapan saja dibutuhkan, kita bisa membuatnya. Ya. Misalnya menurut saya akuntansi itu kan teknik kita menghitung, mengelompokkan data ke manajemen itu seperti kayak kita itu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jadi mungkin catatannya itu kita semua waktu. Oke, manajemen apa? Memanfaatkan waktu. Itu kan di waktu. Kalau manajemen yang kalian pelajari apa? Itu nggak belajar manajemen. Ada pengantar manajemen kan? Oke. Masih ingat nggak apa itu manajemen atau fungsi-fungsi manajemen apa sih? Apa? Fungsi manajemen ada apa aja? Ya itu coba singkat. Kalau disingkat atau yang lebih apa yang sering kita dengar atau yang lebih terkenal itu POAC. Apa tuh kepanjangannya? POAC itu apa aja? Mengumpulkan data yang digunakan oleh manajemen dalam melakukan sebuah perencanaan. Perencanaan aja? Hah? Perencanaan saja? Ya, jadi Boleh. Tapi termasuk dalam pelaksanaannya dan pengendaliannya atau evaluasinya. Ya. Jadi akuntansi manajemen dalam melaksanakan fungsi manajemen yang 4 tadi. Plus ditambah pengambilan keputusan dan penilaian kinerja. Kalau akuntansi itu kan banyak ya, banyak ya.
proses identifikasi, ya kan, dipisahkan, kan, akumulasi, semua kejadian ekonomi. Nah, kejadian ekonomi. Artinya ya harus ada nilai ekonomisnya tuh kejadiannya atau peristiwa yang kita identifikasi, kita ukur gitu ya. Tujuannya apa? Untuk bagaimana membuat laporan keuangan. Laporan keuangan itu berapa? Ada 5 apa? Pasti ada proses itu ada input, proses dan output, masukan, proses dan keluaran. Nah, untuk inputnya pasti tadi semua peristiwa atau kejadian ekonomi, ya ekonomi yang punya nilai ekonomis. Kemudian informasi itu diproses, kemudian menghasilkan keluaran berupa laporan. Laporannya ini bisa bermacam-macam dan tidak terbatas. Tidak sama seperti akurasi keuangan. Kalau yang Anda pelajari mengenai akurasi keuangan dari semester 1 apa? Ada mata kuliah apa akurasi keuangan? Maka akuntansi apa aja yang pelajari? Akurasi ya, terus akurasi keuangan, terus akurasi dan akurasi keuangan itu pelajari apa? Lupa. Apa yang Anda pelajari di pengantar akuntansi 1, 2, dan posisi keuangan itu lalu karena kalau laporan keuangan tuh ibaratnya kan udah rangkumannya ya, intinya gitu. Tapi kalau manajemen biasanya lebih menggunakan laporan-laporan yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen. Oke. Jadi untuk akuntansi manajemen itu penggunanya khusus internal dan itu nggak akan dipublikasi. Jadi tempat yang sana juga akan menggunakan laporan-laporan yang ada tadi. Oke. Kalau dari masukan dan proses, nah, dan saya sebutkan juga bahwa ya kalau akuntansi keuangan dalam membuat laporan keuangan itu kita punya standar. Menurut saya karena kan SHK itu sudah sesuai dengan standar akuntansi, jadi perusahaan harus mengikuti standar akuntansi dalam membuat laporannya. Ya, kenapa? Kenapa harus standar? Kenapa harus ada standar? Kenapa usaha harus bikin standar itu? Supaya apa? Kira-kira aja. Supaya perusahaan itu tidak mengalami kerugian sih Bu, menurut saya. Oh, gitu. Yes. Kenapa harus ada akuntansi? Kenapa enggak ya? Terserah perusahaan mau bikin laporan keuangannya itu bentuknya kayak mana gitu. Kenapa enggak kayak gitu? Kenapa harus sama? Coba. Standarnya apa? Jadi IFRS itu International Financial Reporting Standard atau standar bahasa Indonesianya standar laporan keuangan. Nah, jadi ada standarnya dalam membuat laporan keuangan yang sempurna. Tapi kalau dalam akuntansi manajemen nggak ada standar atau nggak ada apa namanya, nggak ada patokan yang baku untuk semua perusahaan. Standarnya dikembalikan kepada perusahaan masing-masing. Jadi bisa berbeda, misalnya perusahaan A dengan B itu bisa beda standarnya dalam membuat misalnya laporan khusus tadi. Tapi kalau namanya laporan baru itu sama, seragam. Kalau perusahaan Indonesia
Baiklah, demikian deskripsi singkat serta cuplikan dari proses pembelajaran mata kuliah akuntansi manajemen yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah akuntansi manajemen di program studi S1 Akuntansi STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Dengan ini, saya mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.